Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hasana. Saya dari kelas 1A, jurusan Tadris IPS. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sejarah dari dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Tugasnya yaitu menceritakan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya ialah menarik simpati hingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Banyak rakyat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa, yaitu sebutan untuk orang-orang yang dikerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang ketika menduduki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian mencoba untuk membuat berbagai siasat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Masyarakat kita tidak dijadikan romusa, dan mulailah bangsa kita dengan strateginya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, dan juga melalui pergerakan-pergerakan bawah tanah. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia yang beda dilakukan oleh bangsa kita. Akan tetapi, tujuan dan cita-cita perjuangan mereka tetaplah sama, yaitu mencapai perjuangan Indonesia. Berikut ini beberapa wilayah yang dikuasai oleh Jepang dan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama. Karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa, akibatnya pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kotpring. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Kotpring. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Kotpring. Kedua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumewe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Kotpring dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Yang kedua, perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere. Upacara Seikere merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti itu, masyarakat Singaparna merasa dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Februari 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Dan yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh. Karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempat, Kecamatan Toh Bener. Keempat, perlawanan di Blitar. Pemberontakan Peta. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara Peta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. 5. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah yaitu gerakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia. Gerakan bawah tanah ini antara lain adalah 1. Kelompok Syahrir yang beroperasi di daerah sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Sultan Syahrir pada waktu itu menyamar sebagai seorang petani dinas. Kedua, Gerakan Kyugen, yaitu terdiri dari para pemuda anggota Dinas Angkatan Laut Jepang. Tokoh-tokohnya antara lain Master Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana. Yang ketiga, gerakan kelompok pemuda yang berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang yang disebut Sendenbu, sekarang kantor berita antara.
Tokoh-tokohnya yaitu Soekarni dan Adam Malik. 6. Gerakan perjuangan bersenjata. Di samping gerakan perjuangan bawah tanah yang bersifat rahasia, terdapat pula perlawanan rakyat secara bersenjata. Adapun perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat antara lain sebagai berikut. 1. Perlawanan di Aceh. Perlawanan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1942 di Kotbling, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kedua, perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tanggal 16 Oktober 1943, para tokoh mengadakan rapat di Gedung Medan dan sepakat dalam rangka menyerang Jepang. Namun sebelum rapat itu dilaksanakan, mereka sudah ditangkap dan dibunuh. Ketiga, perlawanan di Loh Bener, Jawa Barat. Perlawanan rakyat ini dipimpin oleh Haji Madrias. Keempat, perlawanan peta di Blitar. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Tapi dengan bujukan dan tipu muslihat, akhirnya semua pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Terima kasih. Maaf apabila ada kata dan jawaban saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.